Ais, dari mana nih? Ya, dari jalan-jalan aja, Beb. Oke. Mas, mau nanya dong, tanggapan lu terkait Ragnar Orkmahon yang baru gabung sama FCV dan terus gimana, Beb? Ya, ini menjadi kabar bagus ya buat Ragnar Orkmahon karena kan walaupun kontraknya masih tersisa 1 musim bersama Groningen, tapi pelatih Groningen sudah bilang bahwa dia tidak masuk skemanya. Dan dengan dia hijrah ke Dender, ini berarti ada warna baru dari karir dia ya, dan ini sangat positif buat Ragnar dan juga buat tim nasional Indonesia. Oke, ini banyak yang skeptis sih netizen sih katanya ini titipan lah, marketing lah. Konteksnya gimana tuh? Kalau gue bilang sih ini it's okay, mau dibilang ini marketing atau apa, karena memang perekrutan seorang pemain sah-sah aja kalau seandainya menjadi marketing ya. Kita ingat David Beckham 2003 direkrut dari Manchester United ke Real Madrid, tentu itu juga tidak lepas dari marketing karena sejak Beckham datang penjualan merchandise dari Real Madrid terutama jersey bernama David Beckham ini sangat menjulang tinggi, menaikkan pemasukan Real Madrid. Hal itu biasa. Dan Dender juga dengan merekrut Ragnar Orkmahon ini Instagramnya melonjak tajam. Dari sebelumnya 15 ribuan sekarang sudah 2 kali lipat, sekitar 39 ribu lebih. Artinya target marketing mereka tercapai. Tapi itu sah-sah saja. Yang paling penting adalah Ragnar Orkmahon dapat menit bermain yang banyak, yang cukup untuk bisa menjaga performa dia sebagai pemain dan juga untuk tim nasional Indonesia. Oh, karena Indonesia punya pasang gede ya. Betul. Tapi skeptis ya orang titipan yang kita tahu ya SDFC itu punya salah satu orang Indonesia ya. Ya, betul. Ya, memang Dender ini kan dimiliki oleh salah satu pengusaha Indonesia ya, si Sitorus ya. Dan bekas juga mantan pengurus PSSI di era Johar Arifin saat itu ketua umumnya. Dan sah-sah saja ya jika Sihar melihat potensi Ragnar bisa mengangkat performa Dender, karena Dender sendiri ini tim promosi dari divisi 2 sekarang ke divisi utamanya Liga Belgia, dan tentu butuh pemain-pemain baru yang bisa mengangkat performa tim. Setelah melihat kualitas Ragnar, ternyata Ragnar cocok dengan gaya main yang diinginkan oleh Dender, dan akhirnya Ragnar Orkmahon direkrut oleh Dender. Nah, kalau emang sesuai kebutuhan tim nih, Tom Haye sama Marcelo gimana nggak direkrut sekalian tuh? Ya, kalau gue bilang ini karena mereka punya paspor Indonesia ya, karena Indonesia ini tentu tidak masuk kategori pemain Uni Eropa, dan ada kuota kan untuk pemain-pemain non Uni Eropa yang bisa bermain di setiap klub yang ada, dan tentu ini menjadi sebuah masalah buat setiap klub di Eropa ya. Pasti juga ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tom Haye usianya sudah 30 tahun dan tentu ini karirnya bisa dibilang sedikit lagi memasuki masa senja. Tentu ini Dender berpikir ke arah situ juga. Kemudian Marcelino Ferdinand memang pernah main di TNZ di Belgia, tapi kan kita tahu jam bermain dia, menit bermain dia sangat sedikit sekali, sehingga wajar jika Dender juga akhirnya lebih cenderung memilih Ragnar Orkmahon sebagai pemain yang direkrut. Oke, nah ya karena beberapa pemain Indonesia kan jadiin bahan marketing, kualitas timnas bola belum tim Eropa deh, paling dekat dari Asia kayak Arafat sama Hafner yang sempat ngomong, gue cuma jadiin bahan marketing nih, gimana Bu? Ya, ini kan sebetulnya kita tidak boleh cengeng lah ya. Tidak perlu mendengarkan hal-hal tersebut ya. Yang penting buat pemain-pemain kita yang main di liga luar, di Thailand, kemudian juga ada yang di Arhan main di Korea ya, ini harus lebih fight, harus tunjukin dong kualitas yang kita punya. Tunjukin kalau seandainya kualitas yang sudah dimiliki ini memang dibutuhkan oleh tim, pasti dia akan masuk starting line up. Ini tentu menjadi sebuah keniscayaan ya, artinya tunjukin dulu kualitasnya. Urusan nanti dipilih atau enggak ya, ini adalah persaingan yang secara sehat yang memang harus dilakoni oleh setiap pemain profesional. Oke, musim sudah mulai bergulir, timnas kita bakalan tetap main di Euro 3. Harapan Bung Ais buat pemain abroad nih? Iya, mudah-mudahan pemain-pemain abroad kita, Ragnar Orkmahon, kemudian ada Sandy Walsh, ada Asnawi juga yang main di Liga Thailand, ada Arhan juga, ini mendapatkan menit bermain yang banyak sehingga performa mereka terjaga, sentuhan mereka terjaga, dan efeknya tentu ini bagus buat
tim nasional Indonesia di round ketiga nanti, karena di round ketiga kan kita di grup C itu berat. 3 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi, Jepang, dan juga Australia. Belum lagi ada China, ada Bahrain. Tentu ini persaingan yang sangat berat, dan mudah-mudahan dengan mereka banyak menit bermain di klubnya masing-masing, ini bisa mengangkat performa mereka dan bisa mengangkat performa timnas pada akhirnya. Ini tentu harapan kita timnas bisa bersaing dan bisa lolos, paling nggak finish di peringkat 4 saja di round ketiga nanti untuk bisa dapat jatah tiket ke round keempat nantinya, sehingga bisa ya jaga peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Oke Bung Ais, semoga pemain-pemain abroad semuanya dapat bermain ya. Amin, amin. Thank you Bung Ais. Siap.